dan motivasi kepada kita semua seluruh caleg dari Partai Gerindra, baik itu dari caleg kabupaten, provinsi maupun pusat, dan kita bisa belajar untuk mengambil pengalaman yang sudah dilakukan oleh ibu kita yang cantik cerita, anggota DPR RI, Ibu Novita Wijayanti. Kami persilahkan. Saya baru tahu juga ini suruh kasih sambutan cerita. Maaf kalau tidak ada persiapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya terus terang dapat undangannya untuk menghadiri aja. Mendadak jadi apa ini? Ya sudah, makasih karena ada perintah dari Ketum PIRA yang saya laksanakan sebagai kader perempuan Partai Gerindra. Yang saya hormati ada pembina Ibu Bianti, Bu Yani yang saya hormati, yang luar biasa pada saat pemilu periode lalu itu sampai berusukan ke Banyumas juga dengan Bu Paramita. Ini luar biasa semangatnya untuk membesarkan Partai Gerindra pastinya dan mendukung Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang saya hormati Bu Ketua Umum Bu Sum yang terus semangat juga untuk percontohan kita kader Partai Gerindra. Kemudian yang saya hormati di sini ada Pak Mutanto, Pak Anwar Ende, Bu Yasmin dan semua yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Pengurus DPP, ada Ibu Mbak Nita juga dan semuanya. Salam Indonesia Raya. Gerindra, Prabowo, PIRA, PIRA, sekali lagi PIRA, ini luar biasa PIRA-PIRA di DPP serta pengurus PD se-Indonesia dan juga PJ di se-Indonesia. Jadi hari ini memperingati ulang tahun ke PIRA ke-15. Tadi tagline-nya adalah PIRA bersama Gerindra menjemput kemenangan. Semoga kemenangan ini bisa kita raih secara konkret dan bisa menghantarkan Pak Prabowo menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Amin. Alhamdulillah semuanya, insya Allah pada pagi siang hari ini saya doakan semuanya sehat, kemudian panjang umur, yang tidak nyalek bisa mensupport yang nyalek, mendoakan minimal. Mensupport itu tidak berarti memberikan uang atau material, tetapi memberikan dukungan, memberikan semangat, memberikan doa itu juga adalah dukungan ya ibu-ibu. Karena pada saat pemilu itu kadang-kadang mental itu naik turun gitu, kadang semangat, kadang depresi gitu. Jadi pentingnya teman gitu. Dalam keluarga besar PIRA ini kan pastinya adalah sudah menjadi satu tubuh ya Bu ya. Jadi mendukung sesama perempuan itu juga nilainya besar sekali gitu. Mensupport bagaimana kita tetap semangat di lapangan, karena kalau di lapangan itu dinamikanya sangat luar biasa. Kalau yang sudah pernah nyalek pasti merasakan bagaimana ketemu dengan masyarakat secara real. Kalau tadi disampaikan oleh Bu Sum panjang sekali, sudah komplit. Sebetulnya saya sudah nggak usah cerita lagi gitu tentang apa yang disampaikan oleh Bu Sum tadi. Tetapi pada saat realita kita turun itu banyak sekali yang harus kita hadapi. Itulah kira-kira kalau cerita tentang idealisme atau idealnya bagaimana. Jadi ibu-ibu di ulang tahun ini pastinya saya mendoakan PIRA makin solid, kemudian makin besar lagi, kemudian makin semangat untuk turun ke bawah, bergerak untuk kemenangan Partai Gerindra, kemudian bergerak untuk kemenangan beliau Pak Prabowo
jadi presiden, gitu ya Bu ya. Karena kemenangan itu kalau jumlahnya 100 saja nggak mungkin menang ya Bu ya. Apalagi namanya kemenangan di Indonesia itu membutuhkan jumlah yang besar. Kita bertarung itu sudah angka gitu ya Bu ya. Kalau kita tidak bergerak, ceritanya cuma menang, tidak bergerak itu ya agak susah gitu. Bukan agak susah lagi, susah sekali untuk menangnya gitu. Jadi tadi mungkin yang pertama adalah saya nggak merasa pintar juga walaupun sudah berapa kali jadi anggota dewan, di provinsi 2 kali, di RI 2 kali, itu juga kalau pemilu ya rasanya seperti baru aja Bu, deg-degannya terus gitu, karena persaingannya itu sangat luar biasa, baik dengan yang incumbent, bahkan ada yang baru. Bahkan kalau yang baru yang tidak lama biasanya turun itu bawa lebih banyak gitu. Lah itu yang bikin waduh gimana ini gitu kan. Jadi kembali lagi yang pertama adalah bagaimana penguatan dari PIRA sendiri sebagai sayap partainya Gerindra. Sayap partai Gerindra itu banyak tadi sudah disebutkan. Tetapi PIRA ini adalah organ intinya partai Gerindra, di mana perempuan-perempuan ini berkumpul gitu. Jadi di internalnya solid, saling mendukung tadi, mensupport gitu, saling menghormati, dan kemudian itu internal, kemudian eksternalnya bagaimana kita bisa satu bergerak dan kedua merekrut, bergerak merekrut gitu. Jadi saya pikir itu pegangannya. Bagaimana kita bergerak, selalu saya sampaikan kemana-mana. Kalau namanya partai itu kan untuk menang harus besar gitu. Bagaimana kalau nggak besar mau menang? Mau nyalonkan presiden aja ada aturannya, minimal 20%. Kalau kita ini DPR RI aja contohnya 78 jumlahnya sekarang, naik dari pertama ada 26, kemudian naik menjadi 73, kemudian kemarin naik lagi 78, perempuannya berjumlah 14 orang. Kalau persentase tadi perempuan DPR RI jumlahnya adalah 17,9%. Secara total perempuan di DPR itu 20,5 gitu. Jadi memang kita sendiri masih kurang, belum mencapai 30, 20 aja belum secara se-DPR gitu. Kita baru 17,9 dengan jumlah 14 perempuan gitu. Kembali lagi bahwa untuk menang kita harus besar gitu. Untuk besar bagaimana caranya gitu. Teorinya tadi sudah, ya tinggal prakteknya ke bawah. Kalau kita mau menang, kita harus mau turun fisik kita, atau kalau fisik kita tidak bisa, kita harus punya tim gitu. Tim untuk mewakili kita turun ke bawah. Karena masyarakat sekarang akan bertemu dengan banyak partai, akan bertemu dengan banyak caleg. Kabupaten apalagi, satu kecamatan atau satu dapil itu uprek-uprekan, tahu uprek-uprekan ya? Bahasa Banyumas Cilacap, uprek-uprekan itu apa ya, justru banyak gitu lah ya. Jadi satu dapil itu ini nyalek, tetangganya nyalek partai A, si ini nyalek partai B, itu udah empet-empetan, uprek-uprekan banget gitu. Nah, provinsi lebih sedikit lega, walaupun tetap banyak, tapi biasanya lebih besar lagi, duitnya lebih besar juga. RI juga begitu, yang turun itu si A, anaknya si ini aduh pusing gitu. Waktu saya nyala kemarin aja, saya dengarkan teman saya perempuan habis 16,5 miliar aja nggak jadi gitu. Itu betul, real gitu, teman dekat saya habis berapa kemarin? Ada gua habis 16,5 miliar, mati gitu kan. Ada yang 14 miliar juga nggak jadi. Ada laki-laki jadi, saya tanya bisa berapa? 23 miliar. Itu biasanya yang pertama bukan orang asli situ. Karena modal utama biasanya adalah tim dan keluarga inti gitu. Tadi Bu Sum bilang, Bu Sum dicalonkan tahu-tahu di dapil 3 yang saya nggak punya keluarga, saya nggak kenal. Itu PR banget gitu. Karena yang pertama modal utama itu memang selain dana, karena realita Bu,
realita di masyarakat itu sekarang Indonesia belum jadi negara maju, kemudian negaranya masih berkembang, kemiskinannya masih tinggi. BPS tadi menyampaikan kemiskinannya 19, padahal realitanya saya percaya itu tinggi karena di bawah itu banyak orang miskin. Bahkan contohnya saya memberikan bantuan bedah rumah karena saya Komisi 5 infrastruktur. Itu data di kabupaten, contohnya di BPS atau kabupaten jumlahnya rumah katanya sudah selesai. Setelah turun Kabupaten Banyumas Cilacap aja 100.000 rumah yang kurang layak gitu, real gitu. Jadi ini antara data dengan real itu memang kadang-kadang berbeda. Jadi kalau kita mau tahu betul, mau menang betul, itu harus turun gitu, turun dan bergerak dan turun, menyapa masyarakat, melihat keadaan yang real, dan kemudian bagaimana kita harus bersikap. Itu kira-kira. Jadi yang pertama, kalau kita tidak bisa turun langsung, bikin tim. Kalau saya nggak ngajarin, tapi itulah yang terjadi gitu, ibu-ibu. Jadi bahwa satu gitu, utamanya kalau kita bisa berangkat dari dapil yang kita asli situ, itu bisa membantu. Karena kalau kita punya keluarga, kita punya teman sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, itu menjadi satu modal yang utama. Karena biasanya kalau teman keluarga itu nggak hitung-hitungan gitu, nggak pakai ini mau acara ini sahunya berapa nih gitu. Kadang-kadang bener gitu aja kita udah mulus dulu. Terus nanti kita kasih uang saku 50, cuma 50 ini gitu kan. Padahal 50 kalau kita kumpulin 1.000 aja gitu. Apa itu? Belum tadi nggak laku ya Bu Adriana, di Sumat nggak laku, Bu Yani. Oh, itu mulus lagi gitu. Ya, apalagi kalau kita hitung bikin acara itu snack, nanti dikasih snack udah habis nih, nggak ada makannya, itu kan orang nggak ada beban gitu. Nanti apa yang namanya orang tuh semaunya gitu kan. Kalau ketemu dengan rakyat, ketemu kita yang harus mengalah, karena kita harus mencari suara, kemudian kita harus ngalah mengikuti gitu. Walaupun kadang-kadang rasanya ini gitu, tapi kita harus ngalah karena kita kepengen suara gitu ya Bu ya. Karena selain pilek kita harus memperjuangkan Pak Prabowo. Pak Prabowo juga fisik capek banget kesian, harus sana kesini. Pak Prabowo nggak bisa datang secara fisik ke semua daerah. Perwakilannya adalah kita yang menjadi perwakilan jubir di daerah, kemudian menjadi marketing, harus cerita yang bagus-bagus, dan alhamdulillah Pak Prabowo itu bagus gitu ya. Kalau yang jelek ya berarti yang bilang jelek itu baser gitu ya, hoax gitu ya. Nah Bapak, Ibu-ibu dan Bapak dua ini jadi kembali lagi, satu, kita harus berangkat dari dapil, itu modal utama. Tapi kalau tidak berangkat dari dapil, itu memang jadi agak-agak ekstra, harus kita membuat tim lagi. Kalau sekarang timnya bukan hanya kabupaten, tapi harus tim desa, dan sekarang lebih fokus lagi adalah tim TPS. Karena kemenangan-kemenangan itu ada di TPS, gitu ibu-ibu. TPS itu siapa? Kalau timnya ibu-ibu lebih bagus lagi, karena ibu-ibu kan jarang yang rokok ya Bu ya. Jadi kadang-kadang kan rokok itu yang mahal gitu, udah makan rokok macam-macam, Pak Mutanto, maaf ya. Tapi kalau tim mayoritas ibu-ibu itu biasanya militan, kemudian lagi arisan, lagi ke pasar, lagi apa, kampanye terus. Pikirnya itu kampanye gratis, dimana gosipnya sekarang adalah gosip Gerindra dan gosip Pak Prabowo. Itu modal utama. Modal kedua memang dana gitu. Ketemu dengan rakyat itu, sekarang kita ya kan ketemu, dikasih snack, dikasih makan. Kadang-kadang rakyatnya pulang, orang apa nggak ada sahunya gitu ya. Maaf, saya orang Jawa, jadi kadang-kadang orang sahunya kie gitu kan, kalau orang kepriwe kie lah gitu kan, kalau orang Banyumas Cilacap gitu. Nah kalau yang tempat lain gimana nih, gak ada sahunya, udah jauh-jauh gitu. Ya itu memang jadi konsekuensi kita semua gitu. Ya pilih-pilihlah
tempat kampanye kalau ngumpulin pasti biaya besar. Tapi kalau kegiatan sosial tadi seperti pengobatan gratis gitu, kemudian kegiatan budaya, jalan sehat, senam sehat, mungkin nggak hadiah, nggak sama, tapi minta door prize gitu ya, sama aja gitu, sama aja. Iya, nah pokoknya harus pintar-pintar lihat gitu. Atau kita masuk ke arisan gitu yang orangnya sudah bisa tanpa sanggup, jadi pintar-pintar Bu gitu kira-kira. Kalau yang Islam mungkin pengajian masuk ke situ kasih kas aja sedikit, kan nggak sanggup. Kalau sanggup 1.000 juga pusing gitu ya Bu ya. Kasih kas, sumbang kegiatan itu bisa. Atau di gereja juga sosialisasi itu nggak pakai duit kalau gereja, orangnya bagus karena ya satu komitmen begitu. Nah kalau arisan kemudian RT-an, kemudian pengajian itu biasanya kasih kas. Asal kita mau rajin Bu gitu. Masyarakat kalau rajin kemudian kita pasang gambar, popularitasnya tinggi gitu, kita rajin keliling bergerak, kemudian merekrut gitu, insya Allah popularitas tinggi, kemudian elektabilitasnya juga bisa terpilih gitu Bu. Itulah saya sekilas saja, kalau saya ceritakan nanti bisa 3 hari nggak selesai. Jadi semangat yang pertama, kemudian pastinya berdoa, minta ditakdirkan, dimudahkan untuk menang, itu yang utama, karena kita berusaha juga. Kalau Allah Tuhan kita tidak mentakdirkan ya susah, tapi bergerak, berusaha, ikhtiar, kemudian berdoa dan selesainya kepada Allah, itu minta untuk dimudahkan ya Bu ya, pencalonan kita, kemudian kemenangan partai kita, dimudahkan Pak Prabowo juga kali ini untuk bisa jadi presiden gitu, diridhoi Allah, dikabulkan untuk menang gitu. Kemudian terakhir kepada ibu-ibu, bergerak terus, turun ke masyarakat, sampaikan yang simpati, bergerak, dan memilih tim juga harus pilih-pilih, jangan yang kontraproduktif, jangan yang punya track record jelek sehingga bisa merusak. Semaksimal mungkin mencari tim-tim perempuan laki-laki di desa, di TPS, sebanyak-banyaknya yang baik-baik. Itu kira-kira ibu-ibu, saya ke panjang lebar, saya doakan sekali lagi biar makin solid, biar makin besar sampai ke bawah gitu, sampai cabang, kemudian kabupaten dan desa-desa gitu. Kemudian juga yang mencalonkan diri bisa dimudahkan untuk bisa terpilih walaupun dengan energi yang besar, semoga dimudahkan dan diberi rezeki yang banyak supaya bisa disalurkan ke masyarakat gitu, dan bisa mendapat pemilih-pemilih yang tidak semuanya pragmatis, tetapi mendapatkan pemilih-pemilih yang loyal kepada kita, yang simpatik kepada Partai Gerindra, yang memang cinta kepada Partai Gerindra kita dan Pak Prabowo. Dan terakhir, kebetulan hari ini juga ulang tahunnya ketum kita, calon presiden kita, ketua KDP kita doakan juga bersama-sama, semoga beliau dikasih sehat, dikasih panjang umur, kemudian dikasih semangat terus, dikasih koalisi yang solid, dikasih wakil presiden yang bisa menambah suara